Seluruh sarangnya berada di bawah struktur tanah ini. Wah, lihat itu. Kamu bisa lihat kawanan ini cukup intens sekarang ini. Aku rasa ini mungkin akan sedikit menyakitkan. Aku Coyote Peterson dan aku akan masuk ke kotak jaket kuning yang marah. Kalian harus lari karena ini akan menyerang kalian. Ini ide yang buruk. Ini pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian pernah diserbu oleh tawon kuning? Tawon jaket kuning membangun sarang mereka di bawah permukaan tanah. Kalau ketemu mereka terutama di musim gugur, mereka akan berkerumun dan menyengat kalian berkali-kali. Nah, satu hal yang sulit adalah gimana kalian bisa tahu di mana sarang tawon jaket kuning. Kalian gak tahu sampai sekarang. Ku kasih lihat ini guys. Lihat bendera pink itu dan tiangnya menancap di tanah itu. Itu adalah sarang tawon jaket kuning yang besar. Dan hari ini kita akan mencari tahu 3 hal berbeda tentang serangga penyengat ini. Pertama, bisakah sengat mereka menembus pakaian lebah? Kita akan lakukan ini sebagai uji coba untuk mencari tahu apakah serangga kecil ini bisa menembus pakaian lebah. Kedua, seberapa jauh kamu harus berjalan dari sarang tawon jaket kuning yang berkerumun sebelum mereka berhenti mengikuti kamu? Dan ketiga, apakah mereka masih marah bahkan setelah mereka dibawa pergi dari sarangnya, dimasukkan ke dalam kotak plastik lalu tanganmu masuk ke dalam kotak? Kalian pasti tunggu, wow, Coyote, apa kamu baru aja bilang kotak berisi tawon jaket kuning dan tangan kamu masuk ke dalam kotak? Iya guys, itulah yang akan kita hadapi di hari ini. Tapi pertama-tama, kita harus menguji teori pakaian lebah. Mari kita pakai dan lihat apa yang terjadi ketika kita mengganggu seluruh sarang tawon jaket kuning. Setahun yang lalu, kami memfilmkan episode kotak semut peluru, yang pada dasarnya sudah kami buat versi lanjutannya hari ini. Nah, kita akan tangkap tawon jaket kuning. Kalian lihat ada pintu geser kecil seperti ini. Cara kita menangkap mereka, aku akan masuk tanpa mengganggu sarangnya, lalu taruh kotak ini di atasnya. Begitu sarangnya terganggu, mereka semua akan terbang ke atas dan masuk ke dalam kotak. Wah, lihat itu. Wah, oke ya, kita pasti diserbu ini. Jadi kupikir sudah cukup untuk mengisi kotaknya. Aku akan menutup kotak ini. Ya, kotak ini penuh dengan tawon jaket kuning. Oke, kalian bisa lihat kawanan ini cukup intens sekarang. Au! Tanganku baru aja disengat. Coba lihat GoPro-nya. GoPro-nya udah dikerubungin. Kekacauan tawon jaket kuning. Kita sudah mendapatkan kotak penuh dengan tawon jaket kuning. Sekarang, kita hanya beberapa meter dari sarang tawon itu. Bro, ini menembus pakaiannya. Ini udah pasti menembus pakaiannya. Oke. Oke, ayo kita berjalan kembali perlahan ke arah sini. Berjalan pelan-pelan. Kamu bisa lihat mereka masih mengikuti kami. Kamu disengat gak? Aku disengat di jari dan ini berdenyut-denyut. Sejauh ini aku tersengat 2 kali di kaki. Dan mereka masih mengerubungi GoPro-nya. Oke, kami ini sekitar 40 meter dari sarang mereka itu. Iya, dan tampaknya mereka masih cukup marah. Aku disengat di belakang. Kita akan menuruni jembatan ini. Kita sekarang ada di sekitar 150 meter dari sarang mereka itu. Dan aku udah gak ngeliat mereka berkerumun lagi di sini. Gimana kamu? Tidak. Masih ada di sini gak? Aku gak lihat mereka ada di sekitarmu, bro. Jadi yang akan dilakukan oleh tawon jaket kuning adalah menyerang siapapun yang berpotensi untuk menyerang sarang mereka itu. Mengikuti dan menyengat. Mengikuti dan menyengat. Sekarang aku akan taruh tangan kosongku ke dalam kotak itu untuk menentukan apa mereka masih marah, apa aku akan disengat. Aku punya firasat bahwa ini akan menjadi sangat ekstrim. Ya, kita udah sampai di bagian ketiga pada eksperimen hari ini. Ini yang kita pelajari sejauh ini. Pertama, sengatan tawon jaket kuning dapat menembus pakaian lebah karena aku hampir disengat sebanyak 20 kali. Kami juga belajar bahwa begitu kamu mengganggu sarang tawon kuning, mereka akan mengikuti kamu setidaknya sejauh 150 meter. Nah, yang ketiga, bagian yang kalian suka tonton adalah kotak berisi tawon kuning yang marah. Kita punya sekitar 100 serangga penyengat di dalam kotak ini. Yang akan kulakukan adalah melepas pintunya dan tangan kosongku akan masuk ke dalam kotak itu. Nah, pertanyaannya, setelah 15 menit diambil dari sarang mereka, apakah mereka masih marah? Apa mereka akan menyengat atau cuma akan mengerubungiku? Aku punya firasat kalau ini mungkin akan sedikit menyakitkan. Jadi ini dia. Aku Coyote Peterson dan aku akan masuk ke kotak yang berisi
jaket kuning yang marah. 1, 2, 3. Ini dia. Au, mereka langsung menyengatku. Iya, mereka menyengatku dengan sangat cepat. Tanganku gak bisa lama-lama di sini, guys. Oke, tanganku harus keluar. Kalian harus lari karena ini akan menyerang kalian. Tunggu. Kita pasang dulu pintunya. Oke, pintunya. Tolong. Kalau bisa, tunggu. Oke, ini dia yang buruk. Ini dia yang buruk. Pasang pintunya. Di situ, di sana. Tidak, itu tidak masuk slotnya. Sini. Di sini. Oke, pasang. Aduh, bro. Walah. Oke, lari itu tinggalin aja. Seperti yang orang bilang, mainkan permainan bodoh dan kamu dapat hadiah yang bodoh. Ya, mereka masih sangat-sangat marah. Ya ampun, aku disengat banyak sekali. Hohoho. Bro, rubah itu berhasil. Jadi disengat kan? Aku akan coba naik di sini sebentar. Oke, aku akan ke bawah dan menangkapnya. Kurasa tangannya ada di sana selama 10 detik mungkin? Ya, sekitar segitu. Ya ampun. Astaga, naga tanganku panas banget sekarang. Aku sekarang juga merasa pusing ini. Oke, jadi sesaat setelah jari telunjukku masuk ke sana, mereka mulai menyerbu lengan bajuku dan menyengatku lagi. Dan supaya banyak dari mereka tidak keluar dan mengenai kru, aku harus tetap memasukkan tanganku ke dalam. Saat kami mencoba menutup kotak itu, aku panik, bro. Aku gak tahu harus gimana. Itu sangat menegangkan dan sangat-sangat menyakitkan. Sangat cepat. Awas, keluar. Sengatannya banyak banget nih. Dan juga sangat cepat. Maksudku, sangat banyak sengatan. Ada. Ya ampun. Jangan. Aku boleh lihat nggak? Soalnya kirain mau ngeremas tanganku kau. Iya, aku cuma mau naruh si kecil ini di sana. Nggak apa-apa ya? Surat tidak apa-apa. Ya ampun, tanganku berdenyut-denyut. Oke, tunggu bentar. Dia mungkin tahu ada feromon di tubuhku. Ya ampun. Ya ampun. Bro, ini tuh sangat buruk. Ini sangat buruk. Kamu bawa stingkil gak? Iya, aku juga bawa stingkil. Kamu mau minum? Aku butuh istirahat bentar, bro. Ini sangat sakit, bro. Seperti sakit banget. Ini tiba-tiba naik seperti kita memasuki ke wilayah tawon raksasa ini. Ya ampun. Bro, coba lihat betapa gemuknya jari-jari tanganku ini. Coba dibalik. Terus kita lihat. Oke. Coba aku lihat di atas pergelangan tanganmu. Jangan gerak-gerak, bro. Orang sakit gini. Ini ide yang buruk banget. Aku gak tahu tadi mikir apa. Ini ide yang sangat buruk. Harusnya tadi kita cuma coba baju lebah. Ini rasanya benar-benar menderita. Ini gila, seperti kita mendekati wilayah rasa sakit tawon raksasa. Dengan racunnya yang dipompa ke dalam tanganku. Ini lebih sakit daripada patah hati. Salahin algoritmanya, bro. Oh, halo. Apa kabar, guys? Ada pepatah lama yang biasa dikatakan bosku. Yang pertama, kalau mau jadi bodoh, kamu harus tangguh dulu. Yang kedua, jangan taruh tanganmu di dalam kotak penuh dengan tawon kuning. Di kasus ini, tawon jaket kuning. Jadi ini saat aku tahu semuanya akan salah. Saat aku masuk ke kotak dan tawon jaket kuning itu langsung mengejar tanganku dan mulai menyengat serta menggigit jari-jariku. Aku bahkan belum memasukkan tanganku sepenuhnya ke dalam kotak sebelum aku harus benar-benar menyerah. Aku udah harus berhenti ini. Aku hampir pingsan dan aku seperti berkata, ini keterlaluan. Apa yang terjadi ini? Tutup. Bro. Lari, itu tinggalin aja. Jadi apa tawon jaket kuning akan menyerang orang? Tidak, sama sekali tidak. Dan alasan kenapa tawon jaket kuning dan lebah sangat agresif di musim ini adalah karena mereka tidak lagi memberi makan anaknya dan mereka mendekati akhir siklus hidup mereka. Mereka marah dan kita ganggu sarangnya.
Seperti yang kalian lihat terjadi padaku, kamu akan menanggung akibatnya. Aku gak bisa jelasin dengan kata-kata betapa sakitnya pembengkakan dan denyutan di lenganku saat ini, tapi itu sangat hebat. Jadi apapun yang kamu lakukan, kalau kamu nemu sarang ini dan kamu mengganggunya, lari aja, lari sejauh mungkin dan semoga kamu dapat menahan rasa sengatannya. Dan jika kamu merasa tubuhmu mengalami reaksi alergi yang negatif, carilah pertolongan medis secepat mungkin. Dan tolong sekali lagi tolong. Selalu kami tekankan di Brave Wilderness, jangan pernah meniru adegan yang aku lakukan di sini di channel ini. Ini adalah tindakanku yang paling bodoh. Aku Coyote Peterson, tetap berani, aduh bro, dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya ya. Aku mau es krim. Tanpa diragukan lagi, salah satu tidur malam terburuk yang pernah aku alami. Rasa sakitnya dan juga rasa gatalnya yang didapat dari kotak tawon jaket kuning yang marah ini gak tertahankan. Aku berhasil tertidur sekitar 10 atau 15 menit, lalu aku terbangun dan merasa sakit. Dan sekitar jam 2 pagi, rasa gatal mulai muncul dan aku gak tahu gimana cara menggaruknya. Aku coba garuk dengan pelan karena sakit saat aku menggaruknya. Dan tanganku berubah jadi sangat-sangat besar. Kamu bisa lihat betapa bengkaknya tanganku ini. Kotak tawon kuning yang marah adalah ide terbodoh yang pernah aku buat. Jika kamu mencintai hewan, pastikan untuk mencari channel Brave Wilderness Indonesia di YouTube, supaya kalian bisa bergabung denganku dan kru di petualangan besar kami berikutnya. Aku gugup sekarang. Tidak ada jalan kembali. Kamu gak apa-apa? Aku banyak disengat. Oke, aku harus lepasin. Langsung aja dan langsung lompat. Yang keras ya. Mereka semua di wajahku. Mataku. Dari atas langit, gurun Sonoran tampak seperti hamparan medan berbatu tak berujung yang dipenuhi kaktus. Tersembunyi di antara lingkungan yang tak kenal ampun ini, terdapat dunia hewan yang banyak diantaranya sulit dikenali. Namun, hari ini akan sedikit berbeda, karena alih-alih mencari hewan, mereka benar-benar akan ditempatkan tepat di depan kita. Atau dalam kasusku, langsung di kulitku. Ini lebah yang banyak. Dengan tujuan untuk membuktikan bahwa lebah madu tidak hanya ingin menyengatmu. Atau begitulah yang kukira. Kru dan aku berangkat ke Live Sweet Honey Farms. Tempat aku akan bekerja bersama spesialis lebah, Chris Britton. Chris dan timnya mengkhususkan diri dalam menyingkirkan kawanan lebah dari area pemukiman, beternak madu, dan sesuai permintaan khususku, janggut lebah. Apa ini hal gila yang kamu lakukan hari ini, Coyote? Iya, selain mencukur bulu janggutku. Ya, jenggot. Aku yakin kamu bertanya-tanya, Coyote, apa yang terjadi dengan bulu jenggotmu? Ya, jawaban dari pertanyaan itu adalah aku mencukurnya untuk memberi ruang bagi hampir 3.000 lebah madu Eropa yang akan segera mengerumuni wajahku. Bersiaplah untuk tren terbaru dalam mode rambut wajah, jenggot lebah. Adegan berikut difilmkan di lahan pribadi dan di bawah pengawasan spesialis lebah. Satu sengatan berpotensi berakibat fatal. Jangan pernah mendekati sarang lebah di alam liar. Oke, baiklah, kita akan mulai persiapannya di sini. Chris akan mengoleskan vaselin katamu ke hidung, telinga, dan dekat mataku agar lebah tidak masuk ke lubang-lubang di wajahku, kan? Baiklah, kamu akan terlihat seperti gelandangan dengan jenggot, atau kita akan terlihat seperti jenggot yang terawat rapi. Ini adalah ratu semu, pada dasarnya adalah umpan feromon ratu. Jadi ini yang akan mendorong lebah itu untuk berkumpul di suatu tempat karena mereka mencari feromon ratu itu. Mereka telah dipisah untuk sementara waktu, jadi inilah yang akan benar-benar menahan mereka di wajahmu. Kita pasang di bawah dagumu, jadi ini adalah atraktannya. Ini adalah atraktannya.
Oke guys, kupikir kita telah mencapai momen terakhir di sini. Kita harus mundur atau tertutup oleh lebah dan aku rasa tidak ada jalan keluar pada titik ini. Aku mempunyai feromon yang terpasang di daguku dan aku ada GoPro di sini, satu GoPro di bahuku dan 2 kamera menyala di sana. Tunggu. Sebelum kita mulai, gimana cara mengusir lebahnya? Gimana kalau ada yang salah? Aku harus gimana nih? Ya semoga beruntung bro, aku akan pergi saja. Tidak akan ada yang salah. Oke. Jika mengangkut lebah ini ya. Jika mereka menyengat terlalu keras, kamu bisa menyingkirkannya dengan cepat. Simpan ini di sakumu. Oh, pena epinefrin. Untuk berjaga-jaga jika ini benar-benar terjadi. Aku jadi gugup sekarang. Aduh, gimana nih? Aku Kyrie Peterson dan aku akan melakukan tantangan jenggot lebah. Kalian siap? Ya, Oke. Ayo kita mulai. tidak ada jalan kembali bro. Ayo kawan. Ayo guys, ayo maju. Gimana Kayori? Ini banyak lebah. Aku agak sulit bicara. Ada lebah di hidungmu tuh. Iya, aku tahu. Itu lebah yang banyak. Apa kamu merasa gugup? Udah disengat belum? Belum disengat. Itu bagus, kamu jadi tenang. Kakiku bergetar. Au, disengat di bibir. Itu tersangkut. Gak apa-apa. Tetap berani. Leherku terbakar. Aku akan mundur sedikit. Aku barusan disengat. Yang benar. Tepat di tanganku. Aku tidak menyadari kalau kita diserbu lebah pagi ini. Ada banyak lebah di leherku. Kamu bisa, ayo. Aku banyak disengat. Aku udah disengat sebanyak 6 kali. Leherku disengat lagi. Ini baru permulaan. Kita akan mendapatkan lebih banyak lebah untuk menyerangnya. Lalu yang akan mereka lakukan adalah mengeluarkan feromon, dan itu adalah feromon lokasi. Dan lebah-lebah itu akan mulai bermigrasi. Jadi sekarang aku bisa menahan ini di sini, dan mereka semua akan mulai berbaris. Lihat ini. Apa udah semuanya ini? Belum. Bibirku bengkak. Kamu gak apa-apa kok. Leher kamu sudah penuh dengan lebah. Aku bisa merasakan semuanya. Ada yang nyengat gak? Enggak sekarang. Jadi apa yang Kayori? Aku disengat di bibir lagi. Ya ampun. Di tempat yang sama. Ini udah mulai sakit. Oke. Wah, Kayori, kamu benar-benar dipenuhi lebah. Ini ternyata cukup bagus. Bibir. Oke, kayaknya dilepasin aja deh. Mau lanjut apa mau dilepas? Rasanya sakit. Wah, itu jenggotnya hampir jadi loh. Mataku. Tolong ini. Kamu bisa. Tetap liar. Ayo bertahan, kamu pasti bisa. Mataku. Mata. Aku banyak disengat ini. Oke, ayo dilepas. Langsung aja dan langsung lompat. Yang keras ya. Wow. Mereka semua di wajahku. Mataku. Kamu gak apa-apa? Tolong dia sampai aku disengat terus. Kamu banyak disengat ini. Ada satu di tanganku. Wah, kamu banyak disengat bro. Kamu disengat berkali-kali ya. Aku boleh jalan nggak? Ini. Aduh, mukaku sakit. Bro, kamu harus lihat sengatan di lehermu itu. Aduh, ya ampun. Kamu gak apa-apa? Iya. Lidahmu bengkak gak? Itu salah satu indikator loh. Kami harus tahu. Enggak, belum. Tapi muka aku rasanya terbakar. Oh, bro. Oke, kurasa kita aman sekarang. Cuma ada beberapa lebah. Mereka mengikuti feromon di wajahmu. Oh, tunggu. Masih ada sengat di wajahmu. Ada banyak di telingamu. Ya ampun. Ku ambilin dulu. Bro, aku ini disengat berkali-kali. Tiba-tiba semuanya sekaligus mulai menyengat wajahku, di telingaku. Aku cabut dulu yang di sini.
Kamu gak apa-apa bro? Ya. Maaf, aku ini tersengat banyak soalnya. Tidak apa-apa bro, kamu disengat banyak di bajumu dan semuanya. Untuk beberapa alasan aneh, tiba-tiba mereka semua mulai menyerangmu. Kamu bisa lihat ini di sini. Ini benar-benar berdarah. Iya, darahnya muncul ke permukaan. Kamu disengat lebah madu sebanyak 40 kali di wajah. 40 kali? Kurasa itu tidak seharusnya terjadi kan? Aku tidak tahu kenapa. Tidak banyak yang menyerangku. Maksudku, aku disengat sekali atau 2 kali, tapi dia benar-benar seperti dihajar oleh lebah itu. Oh ya ampun, mukaku rasanya sangat sakit sekarang. Kamu gak apa-apa? Sangat-sangat sakit. Lidahku nggak membengkak, tapi aku tidak bisa ngerasain bibirku sekarang. Mario di mana? Dia merekam di sana. Suruh dia ke sini. Hei Mario! Mario! Ayo ke sini. Gimana rasanya? Oh bro, aku bisa melihat bibirku di lensa. Ya, kamu harus melihat wajahmu sendiri. Kamu gak akan mau lihat cermin sekarang. Oh, ya. Aku rasa sebaiknya aku memberimu semacam penutup di mana aku tidak bisa bicara karena bibirku tidak berasa sekarang. Oke. Aku akan serius sekarang. Aku akan tenang. Aku rasa seperti yang kalian lihat, jenggot lebah bukanlah tren mode baru ya. Aku bertahan sekitar 1,5 menit dengan wajahku yang dipenuhi sekitar 3.000 lebah. Dan begitu mereka mulai menyengat bibirku, itu benar-benar menyakitkan. Mereka mengerumi mataku, aku tersengit tangan, lengan, dahi, dan telinga. Tapi yang paling parah adalah di bibir. Seperti yang kalian lihat, bibirku bengkak sekarang. Ini parah. Aku rasa jenggot lebah adalah pengalaman yang layak untuk dialami. Sejauh ini aku belum mengalami reaksi alergi yang parah selain pembengkakan lokal di tangan dan wajahku, di tangan dan di wajahku. Kamu tidak bisa bedain. Ya, apa ini terlihat bagus? Tidak bisa. Aku tahu kalian semua menahan ketawa sementara aku mencoba mengakhiri video ini. Kami menghitung sebanyak 2 lusin gigitan di seluruh badanku. Bibirku bengkak, mataku juga bengkak. Dan seperti yang kalian lihat, air liurku menepes. Aku Kyrie Peterson, dan itulah jenggot lebah. Tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wah, ini sakit. Ketika semuanya selesai, kami menghitung ada total 32 sengatan yang meliputi wajah, bibir, telinga, leher, dan lengan. Neurotoksin lebah madu Eropa adalah sangat-sangat khusus dan terkenal karena menyebabkan pembengkakan lokal yang ekstrim. Untukku, bengkaknya langsung terjadi. Dan meskipun wajahku tampak cacat, benjol-benjol, dan seperti kentang panggang, aku menangani racun itu dengan sangat positif. Dan dalam waktu 48 jam, aku kembali normal sepenuhnya. Oke, mereka pakai seragam lebah dan mereka akan membalikan lebahnya. Sejauh ini 30 menit berlalu, tidak ada shock anafilaksis, jadi aku seharusnya baik-baik saja. Selain fakta bahwa wajahku mirip dengan wajah manusia gajah. Terlihat di kacamatamu, ini tidak bagus. Ini tidak bagus. Jika kamu bertanya-tanya gimana kalau ini dibandingkan dengan sengatan tunggal dari semut peluru, aku bisa bilang